Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mencoba untuk mencari beberapa objek fotografi di salah satu flyover Purwosari di Kota Solo. Jadi saya tadi sudah berhenti di stasiun Purwosari untuk titip motor. Kemudian saya mencoba untuk melakukan perjalanan di sekitar flyover Purwosari ini. Jadi saya lihat beberapa banyak gedung-gedung ya. Jadi mungkin kita akan lebih mengambil objek fotografinya kali ini adalah untuk cityscape. Nah, jadi untuk cityscape. Jadi kita coba untuk foto pertama kita di parkirannya. Kita kurang gelap. Untuk settingannya karena masih siang, saya tetap pakai settingan ISO 100 kemudian f4. Jadi ya udah lumayan. Kita lanjutkan perjalanan. Jadi ini saya bingung mau lewat mana ini. Ini coba. Blur. Oke. Saya mau ambil lumayan lah. Kemudian saya mau ke atas sebenarnya, tapi bingung mau lewat mana. Oh, sepertinya harus ke sebelah sana dulu. Sebentar, mau nyebrang. Oke, seberang dari sini aja. Coba kita ambil di sini dulu aja untuk Hotel Swiss Berlinnya. Mudah-mudahan menjadi gambar yang cukup menarik ya. Oke, kita ambil dari sudut sini dan oke, jadi lensa yang saya gunakan adalah lensa Vision Nuo seperti biasa ya. Jadi lensa yang cukup murah, ramah di kantong dan juga tidak mahal. Tapi mungkin kekurangannya adalah untuk autofokusnya yang agak lama. Jadi kadang butuh waktu dan kadang agak ngacau. Jadi tapi nggak apa-apa karena memang adanya ini dan juga kita maksimalkan perlengkapan yang kita punya. Oke, kita sudah dapat beberapa. Oh ya, tadi saya mau ke sana kok. Malah ke sini. Nanti kita akan mencoba untuk ke relnya. Siapa tahu nanti ada kereta lewat. Oke, kita nyebrang dulu, tapi memang masih ramai mobil di zebra crossnya. Kok nggak berhenti
kita coba. Oke, kita ke sana dulu. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui ketika kita mau melakukan street photography ya, jadi kita harus bisa atau pandai-pandai menangkap momen, karena memang momen itu cepet banget. Misalkan momen orang sedang ngayuh becak, kemudian ngangkut apalah seperti itu, tapi karena memang momennya itu harus tepat dan juga perlu yang namanya kecepatan. Jadi perlu yang namanya kecepatan untuk menangkap gambar. Salah satu triknya mungkin bisa jadi tips teman-teman adalah kita menggunakan shutter speed yang tinggi. Tapi kalau misalkan untuk foto diam seperti ini tidak usah tinggi, tidak apa-apa, yang penting handheldnya harus tetap jaga. Cuma kalau misalkan butuh momen, ketika momennya itu benda-benda bergerak, maka yang perlu teman-teman gunakan adalah shutter speed yang tinggi, karena kalau nggak tinggi nggak akan ketangkap. Seperti itu. Jadi gambarnya akan kabur kalau misalkan nggak tinggi, kalau misalkan memang benda-bendanya itu bergerak, kecuali memang ketika teman-teman mencoba untuk mengambil foto yang blur, yang kabur gitu loh. Oke. Kemudian gear yang lain yang saya gunakan adalah kamera Nikon D5100. Jadi kamera yang cukup murah, harga 3 jutaan kalian bisa dapat kamera ini. Saya belinya dulu sekitar 3,5 juta. Terlalu terang, coba kita lagi. Kok blur ya? Bentar, ini kadang autofocusnya agak kacau, jadi perlu bersabar. Sebentar, coba kita pakai manual dulu. Oke. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam street photography, selain karena memang butuh kecepatan ya, tapi juga butuh imajinasi teman-teman. Jika misalkan ada dua bangunan tersebut, pandainya teman-teman mengatur komposisinya, atau kita kenal dengan rule of third.
ya. Kita atur komposisinya biar pas dan juga hasilnya menarik. Oke. Coba kita pakai Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, sampai komposisi. Jadi komposisi itu harus menarik. Kalau sering kita bilang ya roll yang dasar ya, basicnya itu roll of thumb. Jadi di sini yang lebih menariknya adalah gedung-gedungnya ya. Jadi gedung-gedungnya cukup tinggi dan juga cukup banyak, kemudian cukup futuristik juga. Jadi dengan model-model futuristik dan ketika kita abadikan mungkin lebih enak. Oke, kita ambil point of view dari sini. Ini autofocusnya kadang kacau. Bentar. Sebenarnya saya mau nyebrang tapi nggak tahu tempat nyebrangnya di mana. Karena saya mau mencoba untuk naik di sini. Kayaknya boleh karena disediakan trotoar. Kita coba dulu. Boleh nggak ya nyebrang? Nyebrang lewat sini kira-kira boleh atau tidak? Bismillah. Oke, kita sudah sampai di sini. Karena memang disediakan trotoar ya, jadi mungkin boleh. Kecuali kalau memang tidak disediakan trotoar. Karena karena memang kayaknya setiap kali autofocusnya itu atau lensanya error karena memang kelebihan cahaya dari depan ya. Tapi saya nggak tahu pasti karena memang ini hanya tebak-tebakan saja sih.
karena saya juga belum pernah nyervis sendiri kamera, jadi tidak tahu. Hanya tebakan teman saya, tapi setiap saya pakai buat untuk jadi setiap saya gunakan untuk untuk motret dengan cahaya yang di depan itu lumayan terang atau terang sekali, itu langsung error. Jadi seperti itu, tapi nggak tahu nanti seperti apa. Jadi saya mungkin akan berjalan sekitar 1 kiloan ya dari sini, karena memang flyovernya itu lumayan panjang dan juga lumayan agak ngeri juga, karena memang trotoar yang disediakan itu nggak terlalu banyak atau nggak terlalu lebar lah, sempit, mungkin cukup hanya untuk 1 orang, karena memang ini mungkin trotoar darurat ya, ketika terjadi sesuatu ataupun memang pekerja-pekerja yang ingin memperbaiki jalan ataupun ada yang lainnya, jadi dengan memperbaiki jalan ataupun memperbaiki fasilitas yang ada di sini, maka disediakan trotoar kecil ini. Ya memang kayaknya tidak digunakan untuk pejalan kaki. Agak lumayan jauh dan juga melelahkan, tapi mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah konten yang menarik buat teman-teman juga ya. Dan saya selalu mengingatkan pada teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena dengan itu mungkin bisa membuat saya semangat untuk membuat konten terus gitu loh. Jadi overexposure. Oke, ini pas. Jadi terus dukung channel saya supaya apa? Supaya ketika saya membuat konten itu lebih semangat gitu. Oke. Anginnya di sini kencang banget. Kayak mau tersapu angin gitu loh. Kita coba lihat. Oke. Ngeri. Jadi saya tidak bawa zoom lens, jadi lensa fix seperti biasa, karena dengan lensa fix ini ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dan juga kelebihannya. Kalau kelemahannya itu adalah kita tidak bisa zoom in zoom out, jelas ya, jadi ketika kita ingin objek yang terlalu dekat atau terlalu jauh,
itu kita tidak bisa sekedar atau hanya muter ringnya gitu loh, ring zoom in zoom outnya, karena memang yang disediakan cuma autofocus. Jadi ketika kita ingin mengambil objek yang jauh ataupun dekat, jadi kita yang mendekat ataupun yang menjauh, jadi tidak main putar. Kalau kelebihannya adalah karena bukaan diafragmanya itu semakin kecil ataupun semakin, karena fix ya bukaannya maka lebar, maka ketika kita ingin mengambil sebuah foto itu bokehnya bisa kerasa. Jadi bokehnya bisa kerasa, kemudian gambar yang dihasilkan itu juga lebih jernih dibandingkan dengan lensa zoom atau zoom lens seperti itu. Ngomong-ngomong, saya ini agak kelelahan ya, karena jalannya lumayan jauh dan juga naik turun. Ini loh, bahan diafragmanya kadang ngacot sendiri, saya nggak tahu kenapa. Atau mungkin teman-teman yang punya solusi lah, yang punya apa namanya, yang memakai lensa YN juga, apakah mengalami kendala yang sama seperti saya? Jangan-jangan cuma kamera saya, jadi takutnya yang normal kameranya atau yang normal lensanya atau bagaimana, jadi saya kurang tahu. Jadi mungkin teman-teman bisa memberikan komenan juga ya, biar nanti saya tahu apa yang akan saya lakukan itu loh. Seperti ini. Jadi kalau misalkan, jadi kadang bukaan diafragmanya itu itu error. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika teman-teman mau mencoba untuk street fotografi ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah etika. Kenapa etika? Karena dalam street fotografi itu kan kita objek fotografi kita itu bukan orang yang memang sudah kita rencanakan gitu loh, yang sudah kita tembung misal, atau yang sudah kita minta izinin gitu loh. Tapi orang-orang yang memang random, dan kadang ada beberapa orang yang memang tidak mau untuk dijadikan objek fotografi atau kita ambil gambarnya. Bukan hanya orang juga sebenarnya, tapi juga mungkin tempat juga. Jadi kadang tempat itu juga ada tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk mengambil foto. Nah, itu teman-teman juga harus bisa perhatikan. Nah, itu yang dinamakan etika dalam berfotografi. Ya, jadi ketika memang ada seseorang yang ketika teman-teman ambil itu tidak berkenan, ya maka teman-teman jangan memaksa gitu loh. Atau teman-teman jangan sampai misalkan dia minta untuk dihapus, kemudian teman-teman nolak, tidak boleh ya. Jadi memang etika yang harus dijaga dari street fotografi itu adalah izin. Ketika teman-teman tidak bisa mendapatkan izin, maka jangan ngeyel atau malah berantem sama yang
kita foto, ya tidak bagus, karena memang kita harus bisa menjaga privasi orang lain. Jangan sampai hanya kebutuhan konten bisa merusak citra kita itu loh sebagai street photographer. Nggak dapat. Oke. Saya coba pakai 800 ya untuk shutter speednya, biar nanti kita bisa menangkap objek-objek yang bergerak cepat, biar nanti ke freeze gitu loh. Tuh. Itu kelihatan nggak, Tam? Tuh, 2, 3. Agak ngeri saya sebenarnya di sini, karena motornya cepet-cepet takut single. Jadi ini wow, shit. Menjadi sesuatu yang menarik di sini itu adalah cityscape-nya, karena beberapa gedung, kemudian tinggi juga, kemudian bangunannya lebih ke bangunan-bangunan futuristik ya. Jadi bangunan-bangunan yang memang bangunan yang modern. Jadi kalau tema-tema bangunan modern ini memang cukup bagus buat kita jadikan objek fotografi. Kemudian juga beberapa hal yang menarik di sini adalah kita bisa melihat beberapa properti ataupun monumen yang lumayan. Jadi yang dibangun oleh pemerintah, fasilitas-fasilitas pendukung untuk bagus atau memberikan estetika pada sebuah kota gitu loh. Jadi tata kotanya luar biasa kalau di Solo seperti ini. Kita coba ini. Cahayanya nggak enak ya. Sepertinya ketika saya ngambil dari arah timur ya, itu tidak lebih bagus ketika saya ambil dari arah barat, karena yang posisinya matahari itu berada di sebelah barat. Jadi kita ibaratnya membelakangi matahari atau red light. Jadi ambil posisi yang memang cukup pas. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa agar tidak berlawanan dengan matahari. Nah, lebih bagus adalah searah dengan matahari, sehingga gambar yang akan kita potret itu terkena cahaya matahari. Nah, salah satunya benda ini. Oh. Oke, dari sini sepertinya. Oke.
Jadi saya berada di pembatas jalan ya, bukan trotoar. Jadi pembatas jalan ini ya agak ngeri juga karena nanti bisa berpotensi senggol juga, disenggol mobil ataupun apalah. Tapi tetap nanti akan saya cari trotoar dulu sambil kita lihat jalur penyeberangan. Oke, kayaknya coba. Sepertinya haus, tak minum dulu. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Oke, sepertinya saya harus kembali. Kayaknya kalau misalkan sampai ke sana agak jauh, jadi aku kembali dulu. Nanti kita lihat di sana ada apa. Lumayan capek. Tapi nyebrangnya Oke. Agak ngeri. Oke. Kenapa saya nggak lanjutkan ke sana? Karena terlalu jauh juga. Kemudian juga saya nggak mau terlalu sore pulangnya. Jadi kita lanjutkan atau kita kembali saja biar nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan lagi. Kita balik untuk ke parkiran, ambil motor, kemudian kita nggak tahu nanti kita sudah ya atau nanti mungkin ada objek fotografi yang lebih bagus.
Oke. Nah ini kayak tak masukkan sekalian ya, biar jadi sponsor. Tapi nggak mungkin lah. Batik 1 Surakarta. Siapa yang SMA-nya di sini? Bisa komen lah. Sepertinya ada kereta. Oke. Jadi perlintasan kereta api. Bisa lewat nggak ya? Bisa sepertinya. Oke. Swiss Berlin dari sini. Waalaikumsalam. Kenapa? Error bro. Gak tahu kenapa ini. Ini loh, yang saya sayangkan dari lensa fix Yongnuo ini adalah untuk kadang sering error. Jadi saya nggak tahu masalahnya apa terkeluar ya. Ini tuh kadang sering error, kemudian juga kadang mati sendiri, jadi ya kurang nyaman juga sebenarnya buat gunakan. Tapi nanti coba kita pakai lensa yang lain.
kita nyebrang aja di sini. Sebenarnya saya pengen dapat di beda. Pak. Terus ini kemana ya? Oke, kosong. Oh, ternyata tempat putaran rok. Oke bro, mungkin itu yang dapat kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kemudian jangan sungkan untuk tanya di kolom komentar, karena memang saya juga masih belajar. Kita diskusi saja, dan mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa saling sharing juga ya, berkaitan dengan fotografi kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.